Janji Karisma Kids. Saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi, bersuara, dan mengikuti tarian dengan semangat. Saat dengar firman Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma Kids for Jesus. Yes, yes, yes. Oke, Shalom Karisma Kids. Halo, halo. Kok gak kedengaran lagi dong? Halo. Lagi, halo. Wow, senang sekali Kak Nathan ada di sini. Halo semuanya. Ya, sore hari ini kita ketemu dalam ibadah Karisma Kids. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan satu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatanmu pada sore hari Tuhan. Kami semua bersiap untuk memulai ibadah Karisma Kids pada sore hari ini. Dari awal sampai pertengahan Kau sertai berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai. Haleluya, amin. Oke Karisma Kids, kita siap untuk memulai ya. Tante Lia siap? Siap. Mbak Lisa siap? Siap. Oke Kak Fion, putar musiknya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke ya, Karisma Kids masih semangat kan? Kita siap untuk lagu kedua. Siap semuanya? Kak Fion, putar. Apa itu? Apa sih? Kamu kenapa? Kamu tidak boleh bersedih. Ada Tuhan Yesus di dalam kita. Kita harus bersuka cita. Udah ya, kita jangan bersedih lagi. Dalam hatiku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam hatiku senang-senanglah, senang-senanglah.
senang-senanglah. Yesus di dalam hatiku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam hatiku, senang-senanglah, senang-senanglah. Gimana? Udah mendingan belum? Kamu tuh kenapa tau kok sedih terus? Coba cerita sini. Kenapa sih masalahmu? Jadi aku sebenarnya sedih. Aku tuh sering diejek kulitku hitam. Ya memang kulitku hitam. Tapi kalau aku diejek tuh sakit hati. Wah, kamu tuh gak boleh kayak gini. Nih, aku aja juga hitam. Kamu tuh harus berani mulai menerima dirimu sendiri. Waktu dulu kamu lahir, kamu gak suruh milih tuh sama Tuhan. Kamu putih atau mau hitam. Itu tuh semua pilihan, itu dari Tuhan. Itu anugerah. Tuhan tuh tidak membedakan kita mau kulitnya putih, mau hitam. Tuhan tuh tetap mengasihi kita. Jadi apapun kondisi kulitmu, ayo berani, percaya dirilah dengan kulitmu itu ya. Jangan lupa itu. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ayo, jalan-jalan aja. Ayo, yuk. Kamu tuh kenapa tau? Kok masih sedih terus tuh dari tadi? Aku tahu sesuatu. Sebenarnya Nggak ada. Lagi uang. Mana? Ada. Mana uang? Nggak ada. Uang. Uang. Nggak ada. Uang. Nggak ada. Dapat uang. Dapat uang. aku tuh sebenarnya sudah mau lapor, tapi aku takut. Aduh, kalian tuh harus berani terbuka dan jujur kalau kalian punya masalah. Aduh, di Alkitab itu ada loh kisah kayak kalian berdua ini. Tentang hakim di Israel itu siapa namanya? Gideon. Pernah dengar nggak? Pernah dengar cerita Gideon? Wah, jadi pada saat zaman itu bangsa Israel itu berbuat hal yang jahat sekali di hadapan Tuhan. Mereka bukannya menyembah Tuhan yang benar, tetapi mereka malah menyembah patung. Akhirnya Tuhan pun murka. Tuhan memberikan bangsa Midian untuk menyerang bangsa Israel, dan bangsa Israel pun dikalahkan oleh bangsa Midian. Akhirnya bangsa Israel ketakutan, dan mereka bersembunyi di gua-gua selama 7 tahun. Mereka susah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali mereka panen, mereka dapatkan hasil, tiba-tiba bangsa Midian datang mengambil hasil mereka. Begitu pula dengan kambing domba yang mereka punya, bangsa Midian mengambil semua. Akhirnya mereka tidak punya apa-apa dan mereka hanya bisa tinggal di dalam gua-gua selama 7 tahun. Akhirnya setelah mengalami hal-hal yang menyusahkan seperti itu, mereka mencari Tuhan. Mereka berdoa, Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat lagi berbuat apa-apa Tuhan. Akhirnya Tuhan pun berbelas kasihan kepada bangsa Israel dan Tuhan mempersiapkan seorang yang akan membebaskan bangsa Israel. Siapa dia? Dia adalah Gideon.
Tuhan pun mengutus malaikatnya untuk menjumpai Gideon. Kita baca yuk di ayat ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon terkejut mendengar perkataan tersebut. Kemudian Gideon menjawab di ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Nah, kemudian Tuhan menjawab kembali. Di ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Tuhan sudah berfirman 2 kali kepada Gideon, ayo pergi, selamatkan bangsamu. Tapi kembali lagi, Gideon ini masih ragu-ragu dengan kekuatannya. Aku ini siapa Tuhan? Aku tuh bukan petarung yang hebat. Kemudian dia menjawab di ayat ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon merasa minder. Dia merasa, aku tuh bukan prajurit yang terlatih. Aku bukan dari suku yang besar. Aku aja masih muda kayak gini. Aku tidak pernah berkelahi, nggak pernah bertarung. Kok tiba-tiba suruh nyelamatin bangsa Israel dari bangsa Midian ini harus bagaimana? Kemudian Tuhan pun berfirman kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Tuhan berfirman kembali kepada Gideon, memberikan dia kekuatan. Ayo, kamu tuh bisa. Aku yang akan menyertai engkau untuk melawan bangsa Midian itu. Kemudian Tuhan memberikan 2 tanda kepada Gideon. Akhirnya setelah melalui 2 tanda yang diberikan Tuhan, Gideon pun memiliki keberanian untuk menghadapi bangsa Midian. Tuhan pun memberikan kemenangan kepada Gideon. Apakah ini karena Gideon kuat? Apakah karena Gideon terlatih? Wah, bukan. Gideon bisa menang karena ada penyertaan dari Tuhan. Karena ada kekuatan dari Tuhan yang diberikan kepadanya. Nah, jadi kalau hari ini, teman-teman, kalau hari ini adik-adik sedang mengalami masalah, ayo kita sama-sama mencari Tuhan, kita minta pertolongan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang mampu memberikan kita kekuatan. Mungkin secara kekuatan diri kita sendiri, nggak sanggup. Tapi Tuhan itu Allah yang sanggup, Allah yang mampu. Jadi, ayo kita sama-sama mengandalkan kekuatan Tuhan dalam setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Tapi kan itu kan Gideon toh. Aku tuh masih sakit hati. Wah, kita tuh enggak boleh kayak gitu. Kita tuh anak Tuhan itu harus berani mengasihi dan mengampuni. Walaupun dia tuh berbuat jahat sama kita, dia sering membuli kita tuh enggak boleh sama Tuhan kok mau bales, dia kemarin jahat sama aku, sekarang aku punya kesempatan membalas, enggak boleh. Kita tuh harus berdoa yang baik buat dia, harus berbuat baik sama dia. Intinya enggak boleh kok kamu mau balas, mau kamu pukuli ganti gitu. Enggak boleh. Kamu harus berdoa dan mengasihi dia. Oke? Bener loh. KASIH 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 itu sabar, kata cepat
marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak sempat marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita sudah belajar bersama-sama sebagai anak Tuhan bahwa kita harus berani menerima diri kita sendiri, berani terbuka dan jujur, dan juga jangan lupa kita berani mengasihi dan juga mengampuni orang lain. Tuhan berkati. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hitam, bawa sini bolanya. Ya, bentar. Ya halo Pak, saya mau lapor. Bersuka,